Salam, selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah kita walaupun secara online. Kita akan kebaktian bersama, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari ibu-ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dalam ibadah kami malam hari ini. Walaupun secara online Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan menyatukan akan roh dan tubuh jiwa raga kami Tuhan dalam persekutuan kami bersama-sama dengan ibu-ibu dalam persekutuan Komisi Perempuan di Jemaat GKO Perumnas Klender. Mari Tuhan lawat setiap hati kami yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami kiranya dijamah, diberkati dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Terpujilah Allah kami yang hidup, dan berkatilah Bapak Pendeta Semit yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuntun dia, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat melawat kami setiap ibu-ibu rumah tangga yang siap dan kuat dalam menghadapi apapun tantangan dan rintangan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Semituan. Mari ibu-ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2. Ku perlukan juru selamat. Ku
terkasih dalam Kristus, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dalam ibadah Komisi Perempuan GKO Klender. Kami memohon kiranya Tuhan pimpin kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Matius pasal 25, ayat 14, ayat 15, dan ayat 18. Matius 25, ayat 14, ayat 15, dan 18. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat yang ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita yang terus membaca Alkitab, merenungkannya, serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ibu-ibu yang terkasih, bagian yang kita baca ini sudah sering kita baca, kita dengarkan khotbah-khotbah banyak tentang bagian ini, teks ini. Dan biasanya perumpamaan tentang talenta ini dihubungkan dengan bakat kita yang kita dapat dari Tuhan, karunia atau talenta kita, dan kita pergunakan itu bagi kemuliaan Tuhan di dalam keluarga kita, dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Kita gunakan talenta itu dan kita kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Namun memang itu hal yang benar, hal yang baik, dan memang itu juga menjadi bagian atau makna dari perumpamaan talenta ini. Namun kali ini saya coba mengambil dari sisi yang berbeda dari perumpamaan tentang talenta ini. Saya membaca dan kemudian saya merenungkan bahwa teks ini bukan hanya membicarakan tentang talenta atau bakat kita, tapi saya lebih mau fokus pada satu tema penting, yaitu titipan Allah. Kalau kita baca tadi bahwa Tuhan ini ketika dia mau pergi, dia menitipkan kekayaannya kepada para pekerjanya. Ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Dan talenta itu sebenarnya harga yang mahal. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari seseorang. Berarti itu kalau 1 talenta saja itu upah 6.000 hari seorang pekerja. Kalau 1 orang itu sekarang ini upah harian bagi pekerja untuk bangunan saja itu 150.000. Kalau misalnya dikali dengan 6.000 sekitar 900 juta. Jadi 1 talenta itu mahal sekali. Nah, jadi Tuhan ini memberikan titipan harta kepada hamba-hambanya. Hamba yang dapat 5 talenta dia mengembangkan dan dapat hasil. Hamba yang dapat 2 talenta dia juga bekerja
dan kemudian dia mendapatkan hasil, mengembangkan itu semua talenta yang Tuhannya berikan, dan mereka mendapatkan hasil. Sedangkan orang yang ketiga, ketika diberikan satu talenta, dia pergi menguburkan talenta itu. Sebenarnya tidak ada masalah dengan menguburkan harta kita di dalam tanah, dan itu memang kebiasaan orang Yahudi. Mereka biasa menyimpan harta bendanya dikuburkan di dalam tanah. Namun yang menjadi masalah di sini adalah apa yang dititipkan oleh tuannya kepada pekerjanya yang nomor 3 ini, dia tidak pergunakan titipan itu dengan baik. Dia tidak mengembangkan titipan yang tuannya berikan itu dengan baik. Malah dia biarkan saja seperti itu. Dia simpan, dia tidak melakukan apa-apa. Nah, apa yang perlu kita pelajari dari bagian ini? Memang saya tidak ambil bagian yang lain, hanya fokus kepada orang yang ketiga, orang yang mendapatkan talenta dan dia pergi menguburkan, tidak mengembangkannya, tidak menggunakannya. Apa yang dititipkan kepada dia, dia tidak gunakan itu. Jadi saya fokus kepada ini. Nah, apa yang menjadi titipan Tuhan bagi kita, ibu-ibu sekalian khususnya? Apa yang sudah Tuhan titipkan buat kita? Ada banyak hal ya. Namun yang pasti ada 2 titipan yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah Tuhan menitipkan keluarga bagi kita. Keluarga. Ketika kita menikah, sebenarnya Tuhan sudah menitipkan keluarga pada kita. Paling tidak hanya suami dan istri. Suami dan istri, keluarga. Mereka ini kedua-duanya dititipkan oleh Tuhan untuk membentuk keluarga yang baik, yang bahagia, dan juga yang memuliakan Tuhan. Jadi, titipan yang pertama yang diberikan kepada ibu-ibu dan juga saya, kita yang sudah berkeluarga, adalah keluarga itu sendiri. Tuhan menitipkan keluarga. Untuk apa? Untuk kita bisa mengembangkan keluarga itu menjadi baik, agar kita bisa membentuk keluarga itu menjadi indah, agar keluarga itu dibentuk, dibangun untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan hanya kesuksesan, tapi yang paling utama adalah kebahagiaan. Kesuksesan, orang bisa sukses banyak hal, tapi kebahagiaan sulit didapat. Nah, Tuhan mau supaya kita, keluarga itu dikembangkan untuk menjadi bahagia. Dan bukan hanya itu, keluarga itu pun harus memuliakan Tuhan. Dan juga harus terlibat di dalam pelayanan. Apa yang sudah kita lakukan bagi keluarga kita? Keluarga adalah titipan Allah. Apa yang sudah kita lakukan? Suami dan istri. Untuk membangun dan membuat keluarga itu menjadi keluarga yang baik, keluarga yang indah dan bahagia, dan memuliakan Tuhan. Apa yang sudah kita buat? Memang saya percaya ada banyak tantangan di dalam kita membentuk dan membangun keluarga itu seperti yang Tuhan mau. Namun bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu untuk membangun keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Jadi titipan pertama yang harus kita kembangkan, harus kita usahakan, harus kita bawa menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan adalah keluarga. Yang kedua adalah, ini berhubungan dengan keluarga, saling kait-mengkait, yaitu anak-anak. Bagi keluarga yang memiliki anak, ingat bahwa anak adalah titipan Allah yang Tuhan percayakan pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Nah,
apa yang harus kita buat untuk anak-anak kita. Apa yang harus kita lakukan untuk supaya anak-anak kita itu dibangun, anak-anak kita itu dibentuk sehingga menjadi anak-anak yang baik, yang taat pada Tuhan, yang indah di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dan juga anak-anak kita dibentuk untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja. Kalau orang tua atau papa mama terlibat di dalam gereja melayani Tuhan, tidak harus jadi majelis, tidak harus jadi pendeta, tetapi aktif di dalam pelayanan. Anak-anak pun harus dibentuk, dibawa ke sana. Saya bersyukur kalau lihat anak-anak di GKO luar biasa. Mereka dibimbing, diarahkan untuk mereka turut serta di dalam melayani Tuhan. Salah satunya yaitu dalam paduan suara atau solo. Aduh, luar biasa sekali. Nah, hal yang seperti itu harus dikembangkan. Tapi apalagi yang harus kita bentuk sehingga anak-anak kita bertumbuh semakin baik di hadapan Tuhan. Mereka berhasil dalam hidup. Itu tugas kita. Mereka adalah titipan Tuhan. Memang sejak kejatuhan manusia dalam dosa, upaya untuk mendidik, membimbing anak-anak kita itu dari sejak lahir sudah mengalami kesulitan. Itu adalah kutukan yang diberikan kepada perempuan dan juga ketika membimbing anak-anak kita. Itu adalah suatu usaha yang sulit. Orang tua harus berjibaku untuk mendidik anak-anak, harus mengeluarkan segala apa yang dipunya untuk mendidik dan membentuk anak-anak. Itu sudah pasti. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena itu pun titipan Tuhan. Dan ya seringkali kita orang tua itu tergoda untuk membanding-bandingkan anak kita dengan anak-anak tetangga atau anak teman atau yang lain. Padahal anak-anak kita itu dengan dirinya sendiri. Nah, memang kita akan mengalami kesulitan mendidik, membimbing anak-anak sesuai dengan dunianya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan apa yang dia punya. Tidak semua anak itu pintar matematika, pintar bahasa Inggris, pintar fisika, tidak semua. Masing-masing anak memiliki kecerdasannya dan dibutuhkan orang tua yang bijak, yang baik untuk mengarahkan anak-anaknya. Dan yang terutama adalah membimbing anak-anak untuk berada dalam ketaatan pada Tuhan. Inilah tugas kita yang sulit, namun itu yang harus kita kerjakan. Karena anak adalah titipan Allah bagi kita. Tanggung jawab kita. Ibu-ibu yang terkasih, tidak ada satu keluarga pun yang paling sempurna. Apakah pendeta lebih baik mendidik anaknya? Belum tentu juga. Karena masing-masing keluarga itu mempunyai karakter sendiri, mempunyai masalah sendiri, memiliki banyak hal yang berbeda. Karena itu dalam mendidik pun dengan cara yang berbeda. Namun ada satu yang sama, yaitu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua. Ibu-ibu yang terkasih, biarlah renungan singkat ini membuat kita ingat kembali bahwa ada yang Tuhan titipkan bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita, yang harus kita usahakan. Yang pasti di dalam doa, di dalam takut akan firman Tuhan, dan dengan disiplin yang kuat.
mendidik anak-anak kita. Apalagi di tengah situasi seperti saat ini. Bagaimana kita mendidik anak dengan ekonomi yang luar biasa sekali saat ini. Dengan orang tua harus juga mendidik anaknya sekaligus jadi guru di rumah. Luar biasa sekali tuntutan kita untuk situasi seperti ini. Namun jangan lupa, dan yang paling utama adalah mendidik anak-anak kita untuk tetap takut akan Tuhan, setia pada Tuhan, dan mau ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Sehingga ketika satu saat nanti, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita bisa berkata seperti dua orang yang mengembangkan talenta mereka. Mereka bisa berkata, ini yang kami sudah lakukan. Dan kemudian Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, engkau telah melakukan hal yang kecil dari hal yang kecil. Engkau setia melakukan perkara kecil dan aku akan memberikan engkau perkara yang besar. Satu saat nanti dan Tuhan berkata bahwa kita adalah hamba-hamba yang setia. Bukan karena kita itu sukses, tetapi bagaimana kita setia, bertanggung jawab dengan titipan Allah, yaitu keluarga dan anak-anak kita. Setia dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati ibu-ibu di dalam ibu-ibu menjalankan tugasnya, membangun keluarga, mendidik anak-anak, membimbing anak-anak, sehingga keluarga dan anak-anak kita berhasil, bahagia, takut akan Tuhan, dan juga setia di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur agar kami semua, terutama ibu-ibu, dengan setia membangun keluarga dengan baik, keluarga yang bahagia, keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga membimbing anak-anaknya di dalam ketakutan dan taat pada Tuhan. Tuhan berkati agar biarlah keluarga kami semua, keluarga yang taat pada Tuhan dan yang setia di dalam pelayanan. Anak-anak kami bertumbuh di hadapan Tuhan, setia pada Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa. Kami menyerahkan Ibu Mayos dalam tangan kasih-Mu, dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati sehingga Ibu Mayos boleh dipulihkan. Berkati Pak Mayos dan keluarga yang mendampingi, agar melalui perawatan mereka, kesabaran mereka, Ibu Mayos boleh terus dipulihkan. Kami juga berdoa untuk Pak Tobing, kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan pemulihan. Berkati Ibu Forma dan keluarga di dalam merawat Pak Tobing, dan kiranya semakin hari Pak Tobing semakin dipulihkan. Juga untuk keluarga kami semua, mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Dona, Ralph dan Claire. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan pada keluarga ini. Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka. Kami percaya bahwa walaupun saat ini mereka tidak bersama-sama dengan Pak Matius lagi, tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau terus memelihara Ibu Dona, Ralph dan Claire. Dan juga untuk keluarga besar
kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami serahkan, ya Tuhan, keluarga almarhum Penatua Matius Ananta ke dalam tangan kasih. Tuhan selalu memberkati. Kami juga berdoa, ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami semua, kami yang bekerja, kiranya Tuhan berkati agar dapat bekerja dengan baik. Anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, kiranya Tuhan berkati agar mereka tekun, belajar, dan mereka memperoleh hasil yang baik. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang bekerja, kiranya Tuhan berkati agar mereka bekerja dengan baik dan jauhkan mereka dari sakit penyakit juga. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk opa oma kami, opung-opung kami. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan di masa lanjut usia mereka. Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa dalam surga. GKO Klender, para pelayan, pengurus komisi, para aktivis, Tuhan berkati dalam penata layanan di GKO supaya kami semua bergandeng tangan untuk mewujudkan pelayanan yang baik di tengah situasi yang cukup sulit. Tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kekompakan, dan kami melayani dengan baik. Kami menyerahkan juga bangsa negara kami dalam tangan kasih-Mu. Berkati supaya pemerintah kami mengambil langkah-langkah bijak dalam mengatasi COVID-19. Terima kasih ya Bapak, ini doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Semi Tuan. Biarlah kiranya firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kita. Dan biarlah kiranya Bapak Pendeta Semi diberkati dalam segala pelayanannya. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberkati selalu. Amin. Dan kita akan masuk dalam warta Komisi Perempuan. Warta yang pertama, bagi ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke Bank BCA KCU Kalimalang dengan nomor rekening 23026455257 atas nama Washington P. Manulang atau Ferdinand Hotma S.E. Bukti transferan bisa di WA ke koordinator. Dan bagi yang ingin memberikan secara tunai atau cash, bisa disampaikan langsung ke gereja melalui sekretariat gereja. Bukti dan penyerahan bisa difoto dan dikirim ke koordinator. Warta yang kedua, selamat ulang tahun buat Ibu Forman yang berulang tahun pada tanggal 12 September 2020. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Warta yang ketiga, seluruh pengurus Komisi Perempuan dan ibu-ibu Komisi Perempuan Jemaat GKO Perumnas Klender mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ke pangkuan Bapa di surga, Bapak almarhum Penatua Matius Anantan, suami dari Ibu Dona. Semoga keluarga diberi kekuatan, kesabaran, dan penghiburan dari Bapa di surga. Warta keempat, untuk petugas minggu depan tanggal 25 September 2020, liturgos Ibu Margareta dan pembawa firman Ibu Pendeta Nini Tanamal. Demikian warta Komisi Perempuan pada malam hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menerima berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Semi Tuan. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu,
kasih, kita akan menutup ibadah kita. Karena itu, mari arahkan hatinya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.